Bapak Ibu sekalian terhormat, tanpa menunda waktu, kami akan tampilkan pembicara ketiga dari Kementerian Perindustrian dan mohon bisa disampaikan, dipaparkan bio-nya, CV-nya dari Pak Sopar. Ya, ini silakan Bapak Ibu bisa cermati sendiri, dan untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber ketiga kita dari Kementerian Perindustrian, Bapak Sopar. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kami dari Kementerian Perindustrian akan menyampaikan beberapa kebijakan, lalu ada TKDN, lalu ada insentif. Nah, ini kebijakan dan insentif alat industri, alat kesehatannya, in vitro diagnostik nasional. Lanjut. Nah, ini RIPIN kita ya, RIPIN kita itu ada salah satu industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan. Kemudian ada di sini rancangannya. Rancangan ini kita sudah masuk di 2025, di mana produk disposable and consumable ini adalah alat kesehatan. Lalu ada yang namanya diagnostic instrument, lalu ada diagnostic region, lalu ada point of care testing. Jadi ada 4 berkaitan dengan alat kesehatan. Lanjut. Nah, ini kita melihat ya kondisi industri alat kesehatan in vitro diagnostik itu terdapat 39 perusahaan yang skala besar yang terdaftar ya di SINAS. Nah, kalau yang tidak terdaftar kami tidak bisa melaporkan ya. Kemudian kapasitas dan realisasi produksi ya yang terlapor di SINAS. Nah, kami selalu menggunakan data yang ada di SINAS. Kalau nggak terdaftar di SINAS, kami nggak tahu sampai sebanyak berapa yang ada tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, kita melihat utilisasi ya, utilisasinya ternyata laporan itu bentuknya satuan. Ada pieces, ada roll, ada botol, ada box, ada kilogram, ada liter. Nah, ini datanya yang dilaporkan ke kita. Kemudian kapasitas dan realisasi produksinya itu yang paling tinggi itu adalah 48,51%. Kemudian ada angka 20,0,2%. Kemudian ada perkembangan ekspor, impor produk alat kesehatan, di mana dari tahun 2023 sampai tahun 2026 itu ekspor kita menurun. Kemudian impor kita meningkat. Nah, namun masih surplus ya. Nah, ini angkanya ini angka yang anomali. Ekspor menurun, impor meningkat gitu. Nah, nanti kita diskusikan bersama ya. Nah, ini bisa juga terkait dengan tantangan yang kita hadapi ini ya. Dengan adanya perkembangan ekspor impor ini ya, kita masih tergantung impor bahan baku ya, medical grade. Kemudian teknologi kita masih levelnya ya rendah dan medium ya. Kemudian minimnya riset, selalu klasik nih ya. Kemudian terbatasnya SDM industri yang memiliki kompetensi. Nah, ini tantangan ini berpengaruh nggak dengan produksi kita, supply kita ya. Tapi ada peluang bagi industri kita, industri alat kesehatan kita ya. Demografi kita itu adalah nomor 4 terbesar di dunia. Kemudian kita punya yang namanya program jaminan kesehatan nasional dan dia bersifat mandatori. Ini adalah salah satu peluang atau captive market kita khususnya di lembaga pemerintah. Nah, itu digunakan pakai pengadaan barangnya itu ada di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Perindustrian dia memproduksi lalu dibeli sama Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah, ini tadi ya 39 perusahaan
tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat itu masih berdomisili di Jawa Barat dengan jumlah yang cukup besar ya, 19, lalu diikuti oleh DKI, kemudian dari Jawa Timur dan Banten. Yang lainnya sedikit ya, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Batam itu baru 1 dan 2. Lanjut. Nah, kaitan dengan investasi itu ada namanya PP 28 tahun 2025, lalu ada turunan Permenprint tahun 37 nomor 37 tahun 2025. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu disebutkan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini melalui OSS yang ada hubnya di Kementerian Investasi dan BKPM. Lalu turunan dari Permen PP tersebut, kita punya Permen nomor 37 tentang standar kegiatan usaha dan atau standar produk jasa pada penyelenggaraan perizinan tadi. Dan terbitnya di tahun 2 Oktober tahun 2025, di mana di pasal 4 itu disebutkan penerbitan PB sektor perindustrian dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SINAS. Nah, ternyata sudah banyak yang mengajukan permohonan ke kita dan kita proses ya. Kita proses dengan baik ya. Kemudian pelaku usaha yang mengajukan PB sektor perindustrian wajib memiliki akun SINAS. Jadi harus ada nomor 2 ini baru berproses nomor 1. Nah, ini ada persyaratannya ya. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SKU tadi ya. Ini ya, bahan baku, kemudian modal, lalu KBLI-nya, kemudian ada kesiapan pelaksanaannya, lalu syarat-syarat lain sesuai dengan SKU. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Ini bisa berkaitan dengan investasi, bisa juga pasar yang terjamin oleh kementerian atau lembaga. Nah, ini khususnya ada di Kementerian Kesehatan ya. Nah, di situ kami punya wewenang ya di Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 pasal 61 bahwa TKDN itu minimal 40%. Cuma dia ada degradasi ya, kalau nggak bisa 40% bisa turun. Nah, di situ diamanatkan di instruksi Presiden sama tadi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu percepatan tentang pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, kita wewenang kita tadi ada di Undang-Undang nomor 3, PP nomor 29, lalu Menteri Perindustrian menetapkan ambang batas minimum nilai TKDN bagi sektor industri tertentu di luar ketentuan umum. Nah, ini bisa dilakukan peraturan untuk meningkatkan bobot atau apa istilahnya yang di atas threshold ya. Jadi kita bisa bikin threshold dalam rangka memperkuat industri dalam negeri ya. Karena selama ini kita sangat tinggi ketergantungan bahan baku, padahal industri hilirnya kita sudah kuat gitu. Ini salah satu instrumen yang bisa dilakukan ya. Nah, ini ada tata caranya ya. Yang terbaru itu di nomor 35 tahun 2025 ya. Pasti teman-teman sudah dapat ya informasi ini, ketentuan dan tata cara sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaatnya disatukan. TKDN sama bobot manfaatnya sekarang sudah jadi satu kesatuan. Kemudian ada permen yang terkait dengan in vitro, yaitu nomor 31 tahun 2022 ya, tentang ketentuan dan tata cara tingkat komponen dalam negeri alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro. Nah, ini kita melihat aspeknya ya, 80 sama 20%. Aspek manufaktur 80%, aspek pengembangannya 20%. Lalu ini rinciannya, aspek manufaktur ada biaya, ada tenaga kerja, ada factory overhead. Lalu di aspek pengembangan itu ada tenaga kerja, alat kerjanya itu sendiri,
lalu ada bahan dan atau purwarupa dan legalitas. Inilah bobot yang tertera di dalam perhitungan TKDN Permen 31 dan tahun 2022. Lanjut. Kemudian kita dalam rangka investasi, tadi sebenarnya TKDN itu juga bisa memacu investasi. Kedua, ada insentif fiskal yang kita berikan kepada investor seperti yang tertera ya, super deduction vokasi. Kalau vokasinya ada di dalam industri itu, maka diberikan dia insentif ya. Itu ada di Menteri Keuangan nomor 128. Lalu ada yang namanya R&D. Ini juga R&D ya, diberikan juga insentif sebesar 300% ya, pengurangan penghasilan brutonya. Ya, ini rinciannya ya. Kalau di sana itu 200% kalau di vokasi. Lalu di yang lain ada pembebasan biaya masuk ya untuk penanaman modal berupa penggunaan dan pengembangan. Nah, ini juga investasi. Kalau investasinya dia akan dapat insentif ya untuk mengimpor barang modalnya dalam rangka mendukung investasi di dalam negeri. Ya. Ini ada diberikan juga ya 2 tahun ya, 2 tahun untuk pembebasan biaya masuk termasuk bahan baku. Bahan baku juga diberikan selama ditambah 2 tahun, jadi 4 tahun. Nah, kriteria-kriterianya seperti mesin ya, dalam rangka penanam modal ini nanti akan terkait dengan TKDN. Ketika TKDN-nya bisa mencapai 40%, maka diberikan insentif pembebasan biaya masuk bahan baku. Lalu ada, tapi syaratnya itu tadi ya, syarat untuk barang modal dan bahan baku itu belum diproduksi dalam negeri atau sudah diproduksi tapi terbatas. Lalu ada juga kaitannya dengan speknya. Lanjut. Lalu ada lain ya, insentif fiskal juga itu tertera di tenan pada KEK ya. Ini turunan dari PP 28 ya. Di mana tax soludia akan diberikan 10 sampai 12 tahun tergantung investasinya mulai dari 100M. Lalu ada insentif juga untuk tidak dipungut atas bahan baku industri yang diberikan untuk penyerahan ke KEK dalam rangka penyerahan impor ya. Kalau dia impor dia tidak dipungut PPN-nya. Nah, ini ada fasilitas kepabeanan ya, pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PDRI-nya. Lalu penggunaan biaya masuk untuk pengolahan, logistik dan jasa itu pembebasan cukai untuk bahan bakunya ya. Ini fasilitas yang diberikan. Lanjut. Nah, terima kasih. Nah, demikian yang kami sampaikan dari Direktorat Jenderal IKFT ya. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sopar Haloman. Dan sedikit saya coba untuk resume dari apa yang sudah disampaikan meskipun sudah cukup jelas untuk semua. Tadi disampaikan Pak Direktur ada sekitar 39 perusahaan IVD yang terdaftar di SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional ya, di Kementerian Perindustrian. Ini harapannya bisa bertambah lagi. Kemudian angka eksim ya, ekspor impor ini sangat fluktuatif. Kalau kita lihat tadi ada tendensi di mana ekspor itu turun tapi impornya justru meningkat. Dan ini memunculkan suatu tantangan di mana negara kita masih bergantung kepada produk impor dan kemudian yang dikembangkan, yang dipasarkan, yang didistribusikan notabene adalah produk-produk low teknologi dan juga low research and development. Namun di sisi lain juga kita melihat adanya peluang di mana Indonesia ini memiliki high demographic bonus atau high demographic structure, and then Indonesia also implement universal healthcare coverage program atau program JKN, dan ini mengcover almost 100% population. This will be also a potential market.
and also public procurement policy. Dan disampaikan juga tadi terkait dengan adanya insentif, baik itu fiskal, misalkan tax holiday, kepabeanan, dan juga non-fiskal yang ini tentunya diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi pelaku usaha khususnya di bidang IVD di Indonesia.